Nah, kembali lagi yang tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma. Oh, ini Bang Juma masuk ini. Lanjut. Kebetulan sudah lama Kebetulan saya ya, Bang. ingat namanya. Terus gimana? Tadi yang Bang Andi nanya-nanya itu Gimana? tentang Maria itu gimana tuh lanjutannya? Ya mau dilanjutin, Pak. Ya, saya agak seru dengarnya. Pengetahuanmu gimana sih itu sebenarnya? Ya Bunda Maria itu melahirkan manusia, Pak, nggak melahirkan Tuhan. Oh iya, kalau menurut ukuran Quran memang begitu ya. Nah, ukuran Bible. Loh, dari mana Bible bisa mengatakan demikian? Di mana tertulis Bunda Maria melahirkan Tuhan pencipta alam semesta? Di mana? Itu Roh Kudus tuh siapa? Roh Kudus ya Roh Kudus, Yesus ya Yesus. Roh Kudus tuh siapa? Waktu di dalam apa tuh Lukas 1, Matius 1, Apa Matius itu? 1 ayat 25 apa itu? Apa itu? Nah, coba. Ya kalian Nggak coba tahu lah. kan? Nggak, coba. Ya coba Apa itu? dong kalau kamu tahu, tapi kalau nggak tahu kamu bilang manusia. Memang Yesus Itu manusia berarti kan, nggak Pak? tahu kamu asal aja. Yesus itu manusia, Pak. Ya itu menurut Al-Quran. Menurut Yesus, orang dia netek sama Jadi, ibunya masa di masa mana manusia? menurut Yesus ada nggak Yesus mengakui manusia? Ada. Di mana? Dia mengakui dirinya utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu Mana manusia, ada Pak. kata utusan? Ada Yohanes Di 17:3 mana ada, Yesus Pak. mengatakan aku ini utusan mana? Ada. Coba catat. Ada. Carilah. Ada. Cariin, coba di ayat mana ada? Yohanes Ada. 17:3. Di mana itu? Yohanes 17:3, budak. Oh salah ini orang, benar-benar salah besar. Di situ di situ bunyinya kayak gimana coba? Nah, Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka Ya. mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang Engkau benar, itu siapa? mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yesus ya, utusan tuh, Pak. sebelum Yesus, saya mau jelasin. Saya mau nanya, engkau itu siapa? Tuhan, Tuhan. Bapak di surga. Oh iya, berarti Yesus utusan. ya. Di Ya. situ kan dikatakan bahwa Yesus yang diutus, Iya. bukan utusan. Iya, yang diutus siapa? Yesus diutus. Ya, Utus siapa yang utus artinya apa? Yesus? Yesus diutus. Siapa yang mengutus? Arti Au, utus, au. diutus apa? Yang mengutus siapa? Yang diutus tuh artinya apa? Yesus, yang diutus ya utusan. Ya, artinya yang diutus itu apa? Yang diutus ya Yesus. Ya, artinya diutus tuh apa? Ini orang ini kumur-kumur makan ban serep apa ya? Ya kamu yang nggak makan aspal tuh. Abu. Iya kan saya. Ya, terserah kamu tertawa aja. Memang harus tertawa, Pak, karena Bapak lucu. Saya tidak lucu. Namanya Bunda Maria Berarti manusia abang atau Tuhan, Pak? Bang Handi, Lanjut, berarti lanjut. abang. Yang gini, saya mau kasih tahu diutus tuh apa gitu loh. Berarti ya artinya abang ini diutus tuh berarti apa? ini abang kita Siapa ini. yang diutus? Abang ini. Manusia atau bukan? Kan itu di situ di dalam Yohanes pasal Mulut perempuan juga abang kita. di dalam Yohanes pasal apa tuh? Pasal Eh. Pasal 8 ayat 42 itu dikatakan bahwa Yesus tuh datang dan keluar dari Allah. Apa Bang Juma? Barang siapa yang tidak mengiman, tidak mempercayai, tidak mengakui Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Itu mah katamu. Itu dalil, Pak. Dalil dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Mana? Berhentilah saudaraku. Ya saya berhenti juga saudara. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya coba kamu bunyiin. Banyak penyesat telah muncul Oh iya, dunia yang tidak termasuk mengaku bahwa Muhammad,
termasuk Anda Terus juga, ya kan? Di akhir zaman kan termasuk Anda juga. Kalau saya mau ngomong penyesat itu di juga sini bisa. adalah Ya kan kita sama-sama bebas akal. ini dalil. Dalilmu juga kamu Waduh, mau ini mulut ngomong kayak perempuan gitu, juga. saya juga bisa ngomong gitu. Nah, Jasadnya dalil itu aja. bukan tentang Yesus, itu tentang Mesias palsu. Jasadmu aja laki-laki. Tabiatmu kayak perempuan mulutmu. Ini orang baca dalil pun Anda sanggah. Ini dalil dalam Itu dalil kitab saudara apa? lu. Sebab banyak penyesat Ya banyak penyesat, termasuk Muhammad, termasuk kamu. Kenapa bisa Kenapa kamu tuduh tujukan kami kepada dianggap kami? Itu Alkitab kami, bukan ditujukan ke kami lah. Itu Ya, lama saya beri juga nih orang ini. Saya tanya dulu kau, apakah Kamu bisa anusnya diam Yesus nggak? adalah Tuhan? Kamu bisa apakah diam anusnya nggak? Yesus adalah Tuhan? Emang enak ditanya. Yesus kan tuh Tuhan, apakah anusnya Tuhan? Jawab. Enggak. Kalau menghujat, gua balik tanya. Gua menghujat, gua nanya. Tidak mau berhenti bicara. Emang enak kan? Kalau ditanya balik. Diturunkan nantinya. Lanjut. Jangan menghujat sini, karena saya bisa bertanya balik loh. Yang sadis. Bertanya itu bukan menghujat, tapi kamu berstatement. Ini dalil bertanya kitab. balik. Memang hanya Dalil- kamu. Ya kan itu kitab kami, bukan kitab kalian. Kecuali kitab Quran ini- yang mengatakan Tidak usah bertanya-bertanya. Nah, kamu nggak bisa berhenti bicara ya? Ah, ya kan, menurut kamu kan kamu nggak bisa berhenti ya? Mulutmu nggak bisa berhenti ya? Sikit aja, berhenti aja ya sikit coba aja kamu coba. berhenti juga. Makanya otak kamu tahu Otak lahir mulai marah ini. berhenti ya? Itulah Pak otakmu Guru, makanya error. kok marah sih Pak Guru? Nah iya, kamu Malu diam aku. aja dulu. Diam dulu. Kita mau bacakan ini kitabmu, Bahlul. Makanya kurangi makan kuk, biar kau ndak gong terus. Orang mau baca dalil. Otak sudah penuh dengan lemak babi ya kayak gitu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus ya datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya. Jadi kalau Anda tidak mengaku Yesus itu manusia, Anda penyesat, Anda antikristus. Menutupi ngoceh aja terus. Dalil kitab pun diambat semua. Ini dalil kitabnya nih jelas ini. 2 sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bagaimana tanda-tanda penyesat itu? Tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu penyesat. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itulah antikristus. Yang menyembah Yesus itulah antikristus. Yang diusir oleh Yesus itulah antikristus. Makanya tadi pagi saya katakan, teman-teman Kristen ini bukan anak-anak Theos, tapi anak-anak Molok. Itulah buktinya. Badan tua, fisik tua, otak sudah soak, tapi akal tidak berfungsi, masih kayak akal anak bayi. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang Suki. Iya. Bang Zuma, Bang. memang banyak jemaat Kristen itu karena ada doktrin yang sudah membungkus, dia taunya hanya doktrin itu, sehingga banyak ayat yang tidak dikenal, tidak dimengerti. Bagusnya langsung dibacakan saja supaya dia langsung mendengar ayat itu. Nah, Nggak dikasih ruang Bang untuk membaca. ya mungkin dianggap tidak ada, sebab di
di dalam gereja itu pendeta itu hanya berkhotbah tentang intisari menurut pengajaran Yesus Kristen Tuhan. bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Lalu kalau kamu percaya Yesus selamat, ya umumnya beritanya ini. Tetapi membahas Alkitabnya kurang, pendalamannya kurang. Ya sebetulnya dengan adanya Bang Zuma dan teman-teman di sini, ini membantu sebenarnya, membantu umat Kristen yang mau mendalami Alkitab sehingga memahami Alkitab itu dengan benar. Sebetulnya bagus, ya, tanpa harus bagaimana ya, imannya malah tambah kokoh sebenarnya. Tapi mungkin pengertiannya agak berubah, gitu. Oh ternyata Yesus itu bukan pengertiannya Tuhan dalam arti Tuhan pencipta langit dan bumi, dia Tuhan yang diberi kuasa. Jadi Tuhan yang maha besar itu memberi kuasa kepada Yesus, ya dia juga Tuhan. Tuhan di bawah subordinasi yang memberi, gitu. Tetapi kan ada doktrin yang mengatakan dirinya dia tuh Tuhan itu sendiri yang maha kuasa itu. Sedangkan ayat banyak mengatakan bahwa raja di atas segala raja itu pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau pencipta langit dan bumi ini menyerahkan surat menunjuk Yesus sebagai sebagai tuan atau penguasa, dia juga disebut sebagai raja, tetapi raja atas manusia. Dia tidak raja atas Tuhan yang menunjuk itu, tapi yang raja di atas segala raja itu Bapa. Nah, dia menunjuk Yesus sebagai raja. Nah, dia ini rajanya atas manusia, bukan raja di atas segala raja, sehingga menyamaratakan segalanya itu Yesus. Enggak. Jadi ada levelnya itu ke bawah. Kan sudah jelas. Jadi ada Allah, Kristus, umat manusia. Ada levelnya. Jadi sebenarnya keberadaan Bang Juma bertanya, menjelaskan, walaupun mungkin ada yang mengatakan oh kurang tepat, itu bisa, tetapi membantu umat Kristen ini yang mau belajar ya, menggali firman Tuhan itu semakin bagus. Bahkan tadi seperti Bang Sugi ya, yang mengatakan aku dan Allah adalah satu, itu tentang penggembalaan, satu di dalam menggembala domba-domba yang diberikan Bapa kepada Yesus. Itu benar. Jadi konteksnya satu di dalam penggembalaan, satu dalam melayani atau menyelamatkan manusia, bukan dalam pengertian Yesus itu Tuhan itu sendiri. Nah, karena yang mendahului doktrin sudah membentuk, lalu cari ayat yang mendukung doktrin ini. Nah, ini kesalahannya banyak terjadi di sini. Gitu, Bang. Ya, terima kasih sih sebetulnya adanya Abang ini, tetapi tapi sebelum si Abang kalau saudara ya lanjut, Bang. Kalau saudara Sugi sendiri sekte mana rupanya? Saya di gereja Suara Kebenaran Injil yang kemarin-kemarin itu dikatakan sesat ya oleh banyak teman Kristen juga. Jadi saya punya pendetanya ini yang sekarang sedang menyelenggarakan seminar yang sudah berjalan sampai sesi ke-20. Itu dia mengubah doktrinnya. Tadinya dia doktrinnya kan Tritunggal subordinasi. Sekarang dia mengubah doktrinnya itu monoteisme, ngikutin apa yang dikatakan Yesus di 17 ayat 3 Yohanes ya, dan 1 Korintus 8 ayat 6. Di sini dia pegang. Lalu dia menjelaskan bahwa selama ini memang saya juga nggak terpikir pencipta langit dan bumi itu Tuhan yang maha besar, Khalik langit dan bumi, yang tidak nampak, gaib, yang tidak terlihat. Di dalam diri Yesus tercipta kehidupan, kekuasaan, pemerintahan, singgasana. Jadi Yesus menciptakan pemerintahannya, bukan menciptakan langit bumi. Nah, kebanyakan kan orang Kristen menganggap Yesus itu menciptakan semuanya. Bukan, padahal Yesus itu Adam yang akhir.
karena Adam yang pertama ini tidak mencapai gambar rupa Allah, di mana Tuhan langit dan bumi itu menginginkan memiliki manusia, menciptakan manusia segambar serupa Allah, maksudnya memiliki sifat-sifat karakter Tuhan itu sendiri, tidak tercapai dalam diri Adam. Maka dilahirkanlah Yesus. Pencobanya sama. Yesus pun bertumbuh dari bayi, dia anak-anak dewasa. Dia tetap tunduk kepada Bapaknya. Di mana Bapa itu juga Bapa kita juga. Tetapi di dalam diri Yesus ini ketaatan sepenuhnya tercipta. Nah, karena sudah tercipta, dialah diberikan segala kuasa. Ibaratnya dia sebagai yang sulung, yang utama dari segala diciptakan. Karena di dalam diri dialah nyata kuasa itu diberikan, sehingga kita ini ya jadi saudaranya. Dia sebagai yang sulung kalau kita mau mengikutinya gitu. Dia sebagai anak Allah, ya yang mengikuti juga anak Allah. Tentu yang namanya anak, dia menuruni sifat gitu, sifat karakter dari bapaknya. Pak Suki ini ngomong apa sih? Iya. Jadi gini Bang Gimana, Suki. Iya. Yang saudara pahamkan ini kan adalah doktrin kan gitu. Iya. Pemahaman terhadap keberadaan Yesus. Tapi saya melihat dari sudut pandang Bible itu sendiri bahwa ada upaya untuk kemudian Yesus ini didudukkan pada perkara yang diinginkan oleh gereja. Berbeda dengan Yesus sendiri tentang dirinya kan gitu. Ya, Contoh misalnya ketika dikatakan seperti yang saudara katakan tadi. Nah, sedangkan Yesus ini datang kemudian kepada Bani Israel untuk benar-benar mentaati apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Iya. Nah, tapi diajarkan di dalam gereja, dalam agama saudara, Yesus itu datang untuk menghapus, membatalkan dengan kata yang disebut dengan penggenapan. Padahal sebenarnya bukan penggenapan. Penggenapan dalam arti yang dimaksud Yesus itu adalah melengkapi, menyempurnakan. Tapi penggenapan yang dimaksud oleh Kristus adalah membatalkan setiap ketetapan-ketetapan itu sendiri. Sedangkan Yesus sebagai utusan mustahil kemudian membantah, membangkang, apalagi membatalkan, apalagi menghapuskan perintah Tuhannya. Karena Bapa di sini sama dengan Tuhan, Bapakku sama dengan Tuhanku. Yesus datang untuk meneguhkan itu. Kedatangan Yesus kepada Bani Israel mengajak Bani Israel kemudian untuk menjalankan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bukan Tuhan kemudian yang nuzul menjadi manusia, merendahkan dirinya untuk kemudian membatalkan aturan dia sendiri. Jadi kalau kita dudukkan Yesus, ya dudukkan Yesus pada sesuai porsi Yesus. Jangan ditempelkan sesuatu yang tidak Yesus ajarkan. Jangan ditempelkan sesuatu yang sifatnya doktrin dan dogma, sementara Yesus tidak pernah mensahkan doktrin dan dogma tersebut. Yang pada intinya adalah saya katakan Yesus itu datang sebagai utusan kepada Bani Israel untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, untuk supaya Israel itu benar-benar kembali kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka. Iya. Iya, Iya, silakan. Jadi apa yang Abang Zuma katakan tadi, Yesus sebagai Tuhan, itu saya tidak mengatakan Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Dia memang utusan. Saya menyetujui apa yang dikatakan Yesus itu utusan, nggak salah. Tetapi begini, kalau kita mulai dari awal, jadi seperti ini Bang Zuma. Tuhan itu menciptakan manusia itu, dia berkehendak manusia itu segambar serupa. Maksudnya yang namanya Bapa melahirkan anak atau menciptakan anak memiliki sifat Bapa, kodrat ilahi secara moralnya. Kan begitu di dalam diri Adam. Adam jatuh dalam dosa, moralnya rusak. Nah, bagaimana mau memperbaiki Adam yang ini? Nah, tentu Tuhan ini ingin memiliki manusia seperti yang rancangan awal tadi itu, segambar serupa. Tidak terjadi di dalam diri Adam dan anak cucunya. Semuanya telah melanggar karena sudah kualitasnya turun gitulah, moralnya. Dia lahirkanlah Adam yang akhir, Yesus. Yesus ini berhasil. Nah, keberhasilan Yesus ini menggantikan posisi si Adam.
Maksudnya menggantikan. Nah, sekarang dia menjadi yang sulung. Seharusnya Adam yang sulung, tetapi karena tidak berhasil gitu loh, Yesuslah yang sulung sekarang. Prosesnya itu melalui bangsa Yahudi, karena dia dipilih, karena mau dilahirkanlah juru selamat itu, penyelamat itu. Penyelamat itu maksudnya menggantikan posisi si Adam ini. Nah, sejak waktu Adam jatuh dalam dosa, Hawa, dibilang keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Inilah Yesus, Adam yang akhir. Jadi hanya dua manusia yang diciptakan Tuhan atau dilahirkan ke bumi ini, Adam pertama dan Adam yang akhir, yaitu Yesus. Cuma dua. Karena yang pertama gagal, lahir yang terakhir. Ini berhasil. Sudah sebenarnya begini, posisinya begini. Yang lain itu hanya prosesnya, kehadirannya. Nggak ada karangan lagi yang lebih sadis dari ini ya. Gimana Bang? Karangan lagi yang lebih sadis dari ini. Ya, jadi gini, Saudara Suki, yang sekali lagi saya katakan, ini hal-hal yang Anda tempelkan kepada Yesus. Coba Anda lihat dengan teliti deh, kata per kata Anda resapi apa yang kitab saudara katakan, khususnya di dalam Yohanes 1 nomor 13. Orang-orang, ini artinya jamak, banyak orang, bukan cuma satu orang. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, apakah cuma Yesus yang demikian? Tentu tidak. Adam, Hawa. Jadi gini Bang, iya, itu benar Bang. Maksudnya begini, karena Adam telah jatuh dalam dosa. Saya baca begini deh awalnya ya. Waktu Kejadian 1 ayat 26 kan begini, dia punya rencananya Bang. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ya kan, bila mencapai gambar rupa Allah, dia akan dikasih kuasa, dikaruniakan kuasa atas bumi ini. Ya kan. Nah, waktu diciptakannya di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan, tidak ada rupanya. Nah, gambar ini komponen yang ada pada diri Allah, sang pencipta itu, dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itu diberikan kepada manusia. Sama-sama punya kehendak. Nah, rupa ini adalah kualitas yang diinginkan pencipta itu ada di dalam diri Adam. Kualitas anak ini bagaimana bertumbuh sampai di mana level dia akan serahkan inilah bumi, berkuasa, supaya mereka berkuasa nih, si Adam dan Hawa. Tetapi dalam perjalanan untuk mencapai keserupaan itu, dengan diberikan dua pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, dia salah pilih. Dia mau menginginkan serupa dengan Allah sendiri, dia mau hidup sendiri, dia mau seperti Allah, malah jatuhlah karena dia mengikuti cara berpikirnya, kehidupannya si iblis. Gagal ini manusia yang pertama dicipta. Maka dilahirkanlah Adam yang akhir, itulah Yesus. Nah, Yesus berhasil mencapai gambar rupa Allah. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 28 itu begini Bang Zumani. Roma 8 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini kan kalau langsung ke Kolose 1 ayat 1:15 itu klop di situ jadinya. Kolose 1:15 kan di sini jadinya nih. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi di dalam diri Yesus inilah rupa Allah itu nyata. Di dalam diri Adam gagal. Nah, makanya yang sulung dia, karena mula-mula dia mati, dia bangkit, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi di dalam diri Yesus itulah kepenuhan kealahan hadir.
Dia sebagai yang utama. Nah, sekarang dia dijadikan pokok, menjadikan juru selamat. Ya, contohlah seperti dia, supaya tadi yang abang katakan dilahirkan dari firman. Ya, jadi 1 Petrus 1 ayat 23 itu. Ya, semua kita harus meneladani gambar rupa Allah yang ada dalam diri Yesus. Yang sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi ingin menurunkan sifatnya, karakter atau moral Allah itu sendiri ke dalam diri manusia. Ya, inilah yang ingin dikaryakan, dikerjakan oleh Roh Kudus, di mana Yesus sudah Gantian Pak, kepanjangan gantian. Gitu. Ya, silakan Abang. Oke. Hujatan yang pertama yang mencoba Anda doktrinkan ke kita di sini bahwa Adam itu ketika Anda menggunakan data dari agama orang lain, Pak, kita harus malu gitu loh. Yang punya kitab tidak memahami seperti Anda. Oke? Ini kitabnya Yahudi, tapi Anda mencoba untuk menarasikan narasi pagan. Coba saya katakan, Pak, ya, dalam Kejadian 1 nomor 26, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kira-kira kalau fitnahan saudara ini, ya, ternyata Adam tidak makan buah baik dan buruk, kira-kira Adam bisa nggak menguasai alam semesta? Kalau Tidak Adam itu makan culun. buah. Tunggu. Kalau Adam tidak makan, ya. Fitnahan Kristen itu adalah Adam mewariskan dosa. Adam merusak moral disebabkan tuduhan hanya satu aja, yaitu makan buah pengetahuan baik dan buruk. Bagaimana mungkin Adam yang sudah disetting dengan gambar yang menjadi sketsa Tuhan, yang sudah menjadi program Tuhan terhadap Adam ini bisa berlaku, berkuasa kepada ikan-ikan di laut, burung-burung yang ada di udara, ternak dan atas seluruh bumi. Bahkan bumi, Pak, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagaimana seorang yang dungu, culun, gak ngerti baik dan buruk bisa menguasai ini semua? Coba Anda terangkan ke saya, bagaimana seorang Adam yang tidak tahu baik dan buruk bisa menguasai alam semesta? Gimana caranya, Pak? Sementara dia sadari dirinya telanjang aja kagak. Lalu settingan Tuhan untuk Adam ini menguasai bumi itu kayak mana caranya? Coba silakan Anda gunakan logika sehat Anda dulu. Ya, jadi caranya itu sama seperti yang terjadi pada diri Yesus. Setelah dia taat dan tunduk kepada Bapaknya sampai mati di dalam diri Yesus, maka diberikan kuasa. Nah, di dalam diri Adam, Anda garang, Tunggu Pak, tunggu. Termasuk apa yang Anda sampaikan menurut Yesus itu doktrin, karena Anda pingin kali Yesus ini duduk seperti Hercules, duduk seperti Arjuna. Tapi nggak berlaku bagi orang berakal, Pak. Adam sebelum dicipta, manusia sebelum dicipta, memang peruntukannya sudah disetting oleh Allah, sudah disetting untuk menguasai alam semesta. Nah, sedangkan di sana ada hal yang mengganjal. Ternyata ada yang disusupkan kemudian oleh Kristen, bahwa pengetahuan Adam tentang baik dan buruk, tentang pengetahuannya ia tentang ikan, burung, ternak atau segala bumi dan apapun yang ada yang merayap di bumi ini, itu diawali dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Anda sadar enggak sampai di situ? Kalau Adam tidak berdosa, Adam tidak terkutuk, maka dia tidak bisa menguasai alam semesta. Apa seperti itu yang Tuhan katakan dalam kitabnya orang Yahudi? Bagaimana mungkin kemudian Tuhan men-setting suatu keadaan Adam bisa menguasai langit alam semesta ini kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Tapi ternyata menurut mimbar gereja, karena Adam melakukan dosa inilah sampai Adam dan keturunannya bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi terhadap makhluk-makhluk yang lain. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah ini kutukan
Atau ini adalah berkat? Berkat Adam makan buah baik dan buruk, Adam bisa serupa dengan Tuhan. Kan segambar maksudnya. Anda ingin mengatakan Adam itu adalah rupa, Adam itu adalah gambaran Tuhan. Kalau Adam itu culun, tidak tahu baik dan buruk, apakah itu merupakan gambar Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak maha tahu? Apakah Tuhan itu bukan pemimpin? Apakah Tuhan itu bukan yang berkehendak, bukan yang berkarya? Nah, bagaimana seorang Adam bisa serupa dengan Tuhannya kalau Adam sendiri sama seperti kambing, tidak tahu baik dan buruk? Coba Anda logikakan dulu. Anda pikirkan dulu kitabnya orang lain yang Anda hantam dengan dogma gereja ini. Dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia Adam serupa dengan gambar dan rupa kita. Bagaimana mau serupa dan segambar dengan Tuhan? Tuhan maha mengetahui, Adam maha culun. Adam tidak tahu baik dan buruk, bahkan menyadari dirinya telanjang aja kagak. Kayak mana mau menyerupai Tuhan? Kayak mana mau segambar Tuhan? Sementara segambar Tuhan di sini artinya berkuasa, berkuasa terhadap ikan di laut, berkuasa terhadap binatang yang ada di darat, berkuasa atas segala binatang, berkuasa atas seluruh bumi. Gimana mau serupa dengan Tuhan kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Coba Anda bantu diri Anda untuk memahami ini, silakan. Iya, jadi artinya seorang anak ya, ini diciptakan, dilahirkan, dia akan diberikan kuasa pada saat dia sudah dewasa. Ngomongin Adam lari ke Yesus. Nah, keserupaan di Adam, keserupaan Adam dengan Allah, itulah posisi di mana Allah akan mengaruniai kuasa atas alam semesta ini. Tetapi di dalam perjalanan untuk mendewasakan Adam itu, di mana ada pohon pengetahuan baik dan jahat, ini gambaran di mana di sana ada iblis. Ya, jangan ikuti filosofi cara hidup iblis. Di sana ada pohon kehidupan. Di situ adalah kehendak Tuhan, ada kebenaran, ada Tuhan itu sendiri di sana hadir. Nah, bagaimana sih Adam yang punya kehendak bebas akan memilih, mau memilih kepada siapa berpihaknya? Di sini ada kehendak bebas. Kalau dia memilih terus kepada Tuhan, tunduk terus, taat kepada Tuhan, maka ada level tertentu dia akan jadi serupa. Serupa itu maksudnya sudah dewasa, di mana dia akan diserahkan bumi ini. Begitu Bang, karena dia tidak taat, ya dimatikan. Maka jika engkau makan, jika engkau bergaul, bersekutu dengan iblis, kamu akan mati. Ya matilah sekarang. Kan seharusnya dia diciptakan harus kekal, abadi. Nggak salah. Ya. Anda keliru. Keliru di sini. Ini kelirunya Anda. Adam dicipta itu bukan untuk kekal di Gan Eden, Bang. Dia dicipta itu untuk di bumi, untuk berkuasa di bumi. Jadi mau tidak mau dia harus diusir dari Gan Eden, karena Gan Eden itu bukan tempat beliau bukan tempat beliau menjadi tujuan beliau dicipta. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Adam sudah disetting untuk tahu baik dan buruk. Oke? Jangan difitnah. Ya boleh. Hah? Enggak. Memang begitu. Memang begitu. Ini fitnahan dari gereja yang mengatakan ada mewariskan dosa, ada mewariskan ini dan itu. Ini fitnah yang sudah ribuan tahun kalian anut. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Bagaimana mungkin kemudian Adam bisa berkuasa kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Adam tidak serupanya seekor kerah kalau dia tidak tahu baik dan buruk. Meskipun ada tangan, meskipun ada kaki, ada otak di kepala, kalau dia tidak tahu baik dan buruk, apa ubahnya dengan seekor monyet kerah? Dia mana bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara? Dia tahu dirinya telanjang aja kagak. Jadi supaya dia berkuasa, supaya dia serupa, supaya dia segambar, supaya dia menguasai alam semesta ini, dia wajib hukumnya untuk mengetahui baik dan buruk. Barulah sempurna penggenapan firman Tuhan itu.
Jadi kalau dikatakan oleh Tuhan, marilah kita menciptakan Adam serupa segambar kita, supaya dia berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang. Tapi dia tidak tahu baik dan buruk. Itu sama halnya apa? Sama halnya dia berbicara tentang batu. Tapi apakah Tuhan mensifati seperti itu? Mungkin. Ketika Tuhan mengatakan, Adam kita ciptakan serupa dengan gambar kita, berkuasa atas segala bumi, maka Tuhan harus melengkapinya dengan pengetahuan baik dan buruk. Supaya apa? Supaya dia berkuasa. Jadi dia makan buah itu bukan kutukan, itu settingan Tuhan. Kan tadi udah bilang, marilah kita menciptakan, menjadikan menurut gambar. Artinya menurut settingan. Tuhan yang men-setting itu semua, Pak. Jadi kita jangan menambah-nambahi kitabnya orang. Silakan. Ya, saya bacakan di Kejadian 2 ayat 17-16 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, yaitu makanan buat jasmani ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 3:22 kan begini, berfirmanlah Tuhan, karena ini udah makan buahnya ya, pohon pengetahuan baik dan jahat. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon buah kehidupan itu dan makannya, sehingga ia hidup untuk selamanya. Nah, ayat 22 ini pengertiannya bahwa begini, Adam itu telah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga dia tahu baik dan jahat. Tetapi baik dan jahatnya ini bukan atas perspektif dari Tuhan, perspektifnya dari iblis. Tuhan menginginkan Adam memiliki pengetahuan baik dan jahat itu berdasarkan perspektif dari Tuhan. Tetapi ini berbeda. Dia tahu baik dan jahatnya, tetapi berdasarkan pengajaran filosofi dari si iblis. Maka nggak boleh dia makan buah pohon pengetahuan baik, buah pohon kehidupan, supaya dia tidak kekal, harus mati dia. Tapi kalau dia mengerti baik dan jahat sesuai perspektif Tuhan, dia akan dihidupkan selamanya abadi. Itu maksud ayat di sini. Gitu, Bang Juma. Bukan berarti pohon pengetahuan baik dan jahat itu iblis, lalu ini pohon kehidupan nggak? Di dalam pohon kehidupan pun ada baik dan jahatnya, pengertiannya berdasarkan perspektif Tuhan. Nah, karena dia telah mengetahui baik dan jahat berdasarkan pengertian iblis, nggak boleh kekal ini hidup, bahaya gitu, dimatikanlah dia. Nah, ini sebenarnya harusnya tahu juga Bang Zuma, cuman perspektifnya ini yang salah. Gitu Bang, makanya nggak diberikan kuasa itu. Oke, baik. Jadi gini Bang, Anda mencoba menarasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman yang punya kitab. Coba Anda lihat, Anda sendiri yang membaca loh. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ini siapa yang menciptakan pohon jahat ini? Menurut saudara siapa yang ciptakan? Pohon jahat ini siapa yang ciptakan? Ya Tuhan sendiri itu. Ya Tuhan. Berarti jangan Anda asumsikan. Jangan Anda asumsikan seakan-akan Anda itu lebih Tuhan dari Tuhan. Tuhan telah menciptakan sebuah pohon, yang lain boleh dimakan, tapi pohon baik dan jahat jangan dimakan. Artinya Tuhan sudah men-setting semuanya. Tuhan sudah mengatur segalanya. Artinya kejahatan itu pun Tuhan yang ciptakan. Apa buktinya? Tuhan mengatakan jangan engkau makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Lalu Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Nah coba, Adam dilarang kan? Adam dilarang. Setelah dilarang Adam, Tuhan mengatakan tidak baik kalau dia seorang diri. Adalah lebih baik dia makan, dia ciptakan, maka dia menciptakan seorang pasangan. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak larangan kepada Hawa? Wahai Hawa, jangan
Gereja men-setting juga, tidak mau dikalah sama Tuhan. Kristen ikut-ikutan men-setting. Apa itu? Men-setting dosa waris supaya nanti muncul pembebas dari dosa waris, yaitu anak Maria. Lalu nanti dilantik. Dilantik tuh nanti tuh. Dilantik jadi apa? Jadi Tuhan. Jadi saudara, kesalahan yang pertama, Anda telah memfitnah kemudian mengatakan Adam ini adalah menjadi sumber dari para rusaknya moral. Itu yang pertama. Kedua, ketika saudara mengatakan bahwasanya Adam yang kemudian menjadi penyebab dosa orang-orang Kristen sehingga dia gagal, harus muncul anak tunggal lagi, yaitu Yesus. Logika mana yang bisa terima itu? Logika mana? Sementara Yesus sendiri mengaku dengan mulutnya dia adalah keturunan dari Adam, dia anak manusia. Logika gereja beda lagi. Yesus itu adalah anak tunggal. Karena gagal Tuhan terhadap Adam, maka Tuhan kemudian mengadakan anaknya yang kedua sampai terakhir, sampai di akhir zaman, yaitu Yesus. Ini doktrin yang tidak sesuai dengan kitabnya orang Yahudi dan tidak sesuai dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan. Apa maksudnya menciptakan kejahatan itu? Untuk mencobai manusia. Karena jelas sekali poin yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab yang Anda imani, bahwasanya semua manusia itu dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing, diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi tidak ada kemudian settingan yang Tuhan mau, dalam arti kata manusia harus mewarisi dosa. Tidak. Yang ada itu buatan Kristen. Makanya kalau kita mencari data, baik itu dari Bible sendiri atau dari gereja, mana informasi dari Tuhan bahwa Adam itu mewariskan dosa, tidak akan pernah ditemukan. Kenapa? Karena ini hanya doktrin yang dijajakan supaya nanti Yesus dijadikan tumbal untuk menghapuskan dosa waris itu. Ya, pahami Bang? Yehezkiel 18, Mazmur 62, Pengkhotbah 12, Matius 16, Yohanes 5, Kolose 1, Wahyu 20, Wahyu 22, semua mengajarkan, dan itu ada dalam kitab saudara, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi akan memberikan upah kepada seluruh manusia berdasarkan perbuatan masing-masing, bukan perbuatan kakeknya, bukan perbuatan buyutnya. Itu poin. Jadi dosa waris itu nggak ada. Yang kita lihat sekarang ini adalah bohong waris, kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun sudah 2000 tahun. Itu yang perlu Anda sadari. Silakan. Iya. Jadi kalau tadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah figuratif ya, figuratif dari iblis. Nah, itu yang dipahami di dalam Alkitab. Lalu mengenai dihakimi menurut perbuatan, ya itu benar sekali. Nah, lalu tentang dosa waris itu kalau saya boleh analogikan begini Bang, boleh ya dengar sedikit ya. Misalnya saya punya perusahaan nih Bang, ya kan, saya mau serahkan nih kepada anak saya. Nah, sebelum saya serahkan, saya harus sekolahkan dulu nih anak ini satu, ya, kuliahkanlah supaya dia punya pengetahuan tentang kepemimpinan lah perusahaan. Setelah sekolah, ditunggu-tunggu 4 tahun ternyata gagal, nggak lulus, ya kan? Nggak mungkin saya serahkan nih, dia nggak mungkin bisa pimpin. Nah, dia gagal, tapi dia udah harus dewasa, udah harus kawin, dia kawin lah, udah. Kamu punya ijazah cuma SMA, dia punya anaknya semua pasti levelnya SMA. Nah, saya utus lagi satu anaknya sekolah kuliah. Nah, ini berhasil. Nah, yang berhasil yang kedua ini saya serahkan di perusahaan. Ini gambarannya sebenarnya kalau saya lihat itu Alkitab begini, antara Adam dan Yesus. Mengapa keturunan si anak yang pertama ini cuma lulusan SMA? Itulah keberadaan keberdosaan. Tetapi yang kedua ini sarjana. Sarjana ini yang dikehendaki Tuhan. Inilah segambar serupa yang dimau oleh Tuhan. Nah, Adam ini tidak mencapai itu, maka anak cucunya dikatakan mewarisi keberadaan Adam yang tidak mencapai gambar rupa Allah. Nah, gambarnya seperti itu, Bang Zuma. Makanya Yesus setelah dia mencapai gambar rupa Allah, dia dijadikan juru selamat, pokok, aitios ya,
sebagai penggubah. Jadi dia punya hak untuk mengubah manusia. Makanya dia bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayo, harus diajar oleh pengajaran Yesus. Nah, harus diubah hidupnya supaya dia menjadi serupa. Kalau namanya murid belajar kan, kalau dia sudah tamat, pasti dia selevel dengan gurunya. Nah, itulah Roma 8 ayat 29, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Atau kalau Paulus mengajarkan di Filipi itu, hendaklah kita memiliki pikiran perasaan Kristus, supaya sejiwa, sepikiran dalam menjalani kehidupan di bumi ini bersama semua manusia. Pikirannya pikiran Kristus itu, yang saling mengasihi, menolong begitu. Nah, memang semua orang akan dihakimi menurut perbuatan, tetapi nggak mungkin ada bisa penghakiman kalau tidak ada hakimnya. Nah, hakimnya itulah Yesus ini, karena dia yang paling puncak, paling mulia hidupnya, maka dia yang berhak untuk menilai saudara-saudara yang di bawah yang tidak mencapai gambar rupa Allah. Nah, bagaimana dia menilainya ya? Sesuai keberadaan setiap orang. Dia mengenal hukum baik dan jahat itu seperti apa, seberapa banyak, seberapa tinggi, dan seberapa dia melaksanakannya. Setiap level berbeda. Bang Zuma dengan abang yang lain pasti berbeda. Abang Zuma punya pengetahuan kebenaran banyak, dia harus dipenuhi semuanya. Sedangkan yang lain cuma sedikit, ya itu pun harus dipenuhi semuanya. Nah, levelnya itu beda, tetapi sama-sama lulus nih, karena SD ya lulus SD, SMP ya lulus SMA, kuliah sama-sama lulus, bisa masuk dalam kerajaan surga, tetapi level tetap berbeda. Nah, itulah perbuatan. Sedangkan yang dikehendaki Tuhan, yang dikatakan selamat itu mencapai gambar rupa itu, supaya bisa duduk bersama Kristus ya sebagai raja, dan yang lainnya sebagai raja-raja di kekekalan itu nanti. Nah, begitu Bang Juma. Iya, baik. Yang saya dengarkan ini Anda mendongeng gitu loh, ya. Anda mendongeng. Iya, betul. Coba saya analisa lagi. Saya analisa saya ini tolong didengarkan. Ketika kemudian Adam dikatakan sebagai penyebab dosa waris, dia cuma tamat SMA, tidak sesuai dengan target. Yesus adalah sarjana dan seterusnya. Ingat Bang, ingat. Ya. Adam diperintahkan untuk berkuasa. Satu. Kedua, Adam belum tahu baik dan buruk. Ketiga, ketika ada perintah kemudian dia jatuh ke dalam dosa itu, pelanggaran. Ingat, Hawa tidak diberi perintah. Hawa kemudian tercipta. Iblis merasuki Hawa. Hawa kemudian makan. Kejadian 3 nomor 13, yang bersalah adalah iblis. Nanti ketika muncul di ajaran Farisi, Roma 5 nomor 12, barulah Adam yang terdakwa. Jadi memang Farisi ini, orang Paulus ini, memang menjadikan Adam ini sebagai terdakwa, penyebab. Tapi Tuhan sama sekali tidak. Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Itu pahami dulu. Kemudian, kalau dipaksakan ini adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, ingat efeknya. Menurut gereja, efek daripada satu pelanggaran ini, yang menurut saya itu bukan pelanggaran. Justru itu adalah berkat kepada manusia. Dengan Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, manusia bisa mengetahui baik dan jahat, dan manusia bisa merealisasikan tujuan Tuhan menciptakan dirinya. Apa itu? Menjadi pemimpin. Bagaimana mungkin manusia menjadi pemimpin kalau dia tidak tahu tidak ada pengetahuan tentang baik dan buruk? Tidak mungkin itu mustahil. Nah, keluar dari zona itu kemudian Kristen member gereja mengajarkan bahwasanya akibat dari pelanggaran oleh karena makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, maka kemudian Adam dan keturunannya itu jatuh kepada maut, jatuh ke dalam dosa, jatuh kepada maut, sehingga dibutuhkan pendamai antara Tuhan dengan manusia setelah manusia dan Adam dan keturunan itu jatuh ke dalam dosa. Coba Anda bayangkan itu efeknya. Cuman karena makan buah ilmu pengetahuan, efeknya sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan Yesus yang Anda katakan sarjana? Berapa banyak hukum Tuhan yang dia langgar? Berapa banyak ketetapan hukum-hukum Tuhan yang dia langgar? Betapa banyak kemudian ketentuan, hukum, aturan main yang Tuhan berikan kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel, yang dilanggar oleh Yesus. Adam cuma satu.
Yesus semua hukum Taurat dilanggar. Apa pembuktiannya? Coba Anda baca kutipan dari Paulus dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah-perintah yang ada di dalamnya. Siapa pelakunya? Apakah Yesus? Bukan. Bukan Yesus pelaku inti. Yesus itu hanya aktor. Yang menjadi pemain, sutradaranya itu adalah iblis. Apa buktinya? Yang merasuki Yudas adalah iblis. Yang Yesus katakan, akulah yang memilih kamu yang 12, tapi satu di antara kalian adalah iblis. Dan iblis itulah yang membuka tabir tempat persembunyian Yesus. Kata Yudas, yang aku cium itulah Yesus, tangkaplah dia. Setelah Yesus ditangkap, dia dibunuh. Setelah dia dibunuh, digoreng oleh Paulus. Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang mati maupun orang hidup. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini karya siapa? Karya siapa Yesus ini harus mati di atas tiang salib? Karya iblis. Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Apa efeknya? Baca di dalam Ulangan 21 nomor 27 nomor 26. Barang siapa yang tidak mempraktekkan hukum Taurat ini dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Hari ini Kristen yang mengaku pengikut Bani Israel, Kristen yang mengaku sebagai anak-anak Elohim, apakah mereka masih mempraktekkan hukum Taurat? Tidak. Apa kata Tuhan? Terkutuklah mereka. Jadi yang Anda katakan sarjana tadi itu lulus SLB aja kagak. Jadi jangan ngadi-ngadi, Bang. Adam hanya satu pelanggaran, itu pun sudah diberkati kembali oleh Tuhan. Dan Anda mengatakan itu adalah satu kesalahan fatal yang menyebabkan keturunannya berdosa sampai Yesus itu datang. Satu aja. Mari saya kasih pengukuran sebagai alat untuk mengukur dan menimbang. Yesus mengatakan sebelum munculnya Paulus, sebelum munculnya Markus, Lukas dan seterusnya, Yesus mengatakan apa? Menurut pengakuan peneliti kitab saudara, apa yang dikatakan? Dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang noise, tolong dimatikan dulu yang noise. Dikatakan bahwa begini, kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Lalu siapa yang terkutuk di atas tiang salib membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat? Yesus sendiri. Berarti Yesus terkutuk. Paulus betul dengan mengatakan orang yang disalib itu terkutuk sebagaimana yang tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus mati terkutuk. Pertanyaannya, kembali kepada surga atau kembali kepada neraka? Orang yang mati terkutuk di atas tiang salib karena membatalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus sekarang terangkat ke surga, bullshit. Saya katakan Yesus itu masuk ke neraka yang paling dalam. Kenapa? Ya menurut pengakuan dia sendiri. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Yesus mempraktekkan itu enggak? Mempraktekkan. Makanya Paulus mengatakan dia mati secara terkutuk di atas tiang salib. Lalu sarjana apa yang Anda katakan tadi? Yesus sarjana, maka dia akan mengembalikan, memulihkan orang, akan menjadi anak-anak Elohim. Itu bullshit itu, Bang. Di gereja boleh, tapi kami yang belajar Bible tidak akan Anda temukan mempercayai apa yang Anda narasikan. Mohon maaf, ini narasi yang Anda harus camkan baik-baik. Satu-satunya manusia yang akan berada di tempat terendah di dalam api neraka hanya Yesus. Kalau apa yang dinarasikan Paulus itu betul. Efesus 2 nomor 15. Yesus, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Baca Ulangan 21 nomor 23. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat, maka dia dihukum setara dengan penjahat, dan mayatnya tidak bisa menyentuh tanah, harus diturunkan sebelum hari Sabat.
dan itu dilakukan dan dipraktekkan dan dialami oleh Yesus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi ini yang Anda harus redungkan. Kalau Anda fitnah, saya katakan saya tidak memfitnah, tapi saya mengatakan Yesuslah yang harus bertanggung jawab di dalam api neraka yang paling dalam. Karena dia telah membatalkan 600 perintah, ditambah lagi 10 perintah dan seterusnya. Karena dengan matinya dia membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Kecuali Anda ingin mengakui, Bang Suma, yang sebenarnya itu adalah kebohongan dari Paulus. Yesus selamat. Tapi kalau Anda mengatakan Paulus itu rasul, Yesus yang korban. Oke? Antara Yesus yang korban atau Paulus yang korban, harus ada salah satunya. Silakan. Ya, ya tentu kalau melihat kehidupan Paulus ya, yang awal mulanya sebagai musuh Kristus Yesus, dia membunuh, menganiaya jemaatnya. Sekarang dia berbalik sebagai pembela Kristus. Tentu mereka bersekutu sama, tidak lagi berseberangan. Jadi saling melengkapi perjuangan dari Yesus itu sendiri. Jadi benar dikatakan Paulus dengan matinya, dengan disembelihnya anak domba Allah, dan karena dia tidak berdosa, dijadikan dosa, dia yang tidak terkutuk, dikutuk, maka orang yang harusnya terkutuk dibebaskan. Itulah penebusan. Dia waktu dibunuh, mati, masuk alam maut untuk membebaskan semua tawanan di sana. Karena di sana penguasanya iblis. Nah, sekarang yang sudah masuk alam maut tapi dibangkitkan oleh Allah, maka dia menguasai alam maut. Iblis tidak lagi berkuasa terhadap Yesus. Nah, disinilah terjadinya nanti penghakiman. Yesus benar karena dia dibangkitkan kembali. Kalau dia tidak dibangkitkan kembali, dia tidak bisa memiliki kuasa itu, diberikan kuasa. Nah, lalu Yesus tidak membatalkan tapi menggenapi Taurat. Iya, memang benar, karena Taurat di dalam perjanjian lama yang Musa tulis itu tentang korban domba yang tidak bercacat, tidak bercela, untuk menggantikan posisi orang yang berdosa, yang bersalah. Dia harus memberikan domba itu. Tapi itu satu hanya untuk manusia satu. Tapi untuk Yesus mati untuk dunia. Manusia, darah manusia harus ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia juga. Nah, Yesus mati ini menggenapi Taurat yang ada di dalam perjanjian lama itu. Karena di sana adalah profetik atau nubuatan tentang penebusan itu. Dimulai dari pengajaran bahwa kalau kamu berdosa, kamu harus korbankan hewan, tumpahkan darah. Ini untuk memperingatkan bahwa akan nanti datangnya juru selamat itu yang telah dijanjikan pada Kejadian 3 ayat 15 itu, bahwa keturunan perempuan ini yang akan meremukkan ular. Dan faktanya benar, Yesus lahir di dunia ini dia taat sepenuh kepada Bapaknya. Nah, karena taat itulah maka iblis dikalahkan. Iblis tidak taat, Yesus taat. Nah, siapa mau melawan Bapaknya kalau Bapaknya berpihak kepada yang taat? Ya, kalahkanlah itu iblis. Maksudnya musuh-musuhnya iblis ditundukkan, ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Siapa yang menaklukkan? Ya, Bapaknya sendiri, bukan Yesusnya. Jadi semua orang yang taat kepada Bapa, itu otomatis Bapa itu yang menaklukkan musuhnya. Nah, begitu Bang Zuma. Lalu apa lagi nih? Oke, baik. Ya, sebelum hukum Taurat tadi yang terkecil, Bang Zuma, terakhir. Iya, silakan. Yang terkecil maksudnya ini ada dua kemungkinan. Yang terkecil jangan tidak meniadakan hukum yang terkecil, maksudnya bisa dikatakan hukum Taurat ini benar-benar penting sekali ya. Dan yang kedua, bahwa yang terkecil itu bicara tentang hukum yang batin sifatnya. Selama ini yang tertulis itu kan jangan membunuh. Secara literal, harafiah, ada fakta pembunuhan, itu baru berdosa. Tetapi dikatakan yang terkecil itu di dalam batin. Jadi jika orang membenci saja sudah dikatakan membunuh. Ini pengajaran lebih mendalam. Itulah namanya hukum Taurat yang terkecil. Sama seperti berzina, bukan hanya sekedar orang telah melakukan pelanggaran bersuami istri karena bukan pasangannya, dia kata berzina, tetapi kamu melihat lalu mengini saja kamu sudah berzina. Ini pengajaran lebih batinia, karena Tuhan mau menulis hukumnya di dalam batin.
bukan lagi di dalam loh batu. Nah, itu maksud dari hukum yang terkecil. Jika kamu mengajarkan seperti ini, kamu posisinya di tempat yang tinggi. Tapi kalau kamu mengajarkan yang harafiah itu, kamu terendah. Nah, kebenaran ini kalau orang mengerti lalu dia menjalankan, dia posisinya akan tinggi karena batin dia itu yang dibersihkan. Jadi nara, kalau Yesus mengatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Jadi lisan ini memang perlu jaga, batin hati ya harus dijaga supaya baik dan memberkati orang dan menyenangkan Tuhan. Itulah namanya menyembah Tuhan lah. Kalau saya dalam pengertian saya itu, kalau segala sesuatu yang menyenangkan, berkenan, itu menyembah. Jadi bukan dalam posisi untuk sujud yang singkat ya, yang pengertian yang pendek, tapi pengertian yang tingginya itu memberi nilai tinggi. Jadi ajaran yang ditaati itulah menyembah. Ya demikian Bang Juma. Oke, baik. Saya ingin membacakan nasihat-nasihat Salomo ya. Dikatakan di dalam Amsal 12:22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Bang Andi, noise. Bang Andi, noise, woi. Ngapa Bang Andi ini? Tolong di mute dulu Bang Andi itu. Iya. Lanjut. Ya, lalu kemudian saudara tadi menarasikan tentang Yesus, tentang hukum Taurat dan seterusnya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 7:49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Mbak, Anda bayangkan itu, betapa dahsyatnya perkataan Yesus ini. Tidak mengenal hukum Taurat, apalagi tidak mempraktekkan, terkutuk. Kata siapa? Kata Yesus. Kalau kematian Yesus membatalkan segala aspek yang ada dalam hukum Taurat, dia tidak perlu mengucapkan kata ini. Kenapa? Karena toh setelah aku mati, ini hukum Taurat sudah nggak berlaku. Berarti sebelum dia mati pun orang yang tidak melakukan hukum Taurat sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau orang tidak melakukan hukum Taurat, Yesus tidak mati sah-sah saja. Nah, Yesus sendiri mengatakan, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Orang yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuk, apalagi yang tidak mempraktekkan. Kok tiba-tiba dia harus mati untuk menghapuskan semua hukum Taurat dan semua perintah yang ada dalam hukum Taurat? Ini pengajaran dari mana? Pengajaran dari Roma, Yunani, Barat, sampai ke Anda. Sedangkan Yesus mengatakan yang tidak mempraktekkan itu adalah terkutuk. Lalu kemudian, ketika saudara menarasikan Yesus harus mati karena dia harus mendamaikan manusia, dia harus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Bung, kalau Yesus mati seperti yang dinarasikan oleh Paulus, membatalkan hukum Taurat dan membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya, itu bukan untuk Anda. Yesus Anda paksakan mati pun itu bukan untuk Anda, karena Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu adalah milik Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik jemaah Yakub. Anda bukan jemaah Yakub, Anda bukan pemilik Taurat. Kenapa Yesus datang untuk membatalkan Taurat untuk Anda? Nggak nyambung. Untuk itulah saya mengatakan bahwasanya ketika kita berbicara tentang hukum Taurat, berbicara tentang Adam, mewariskan dosa dan seterusnya, itu nggak ada korelasinya dengan ajaran Kristen, nggak ada. Dan nggak ada juga korelasinya konsep yang Anda sampaikan itu dengan yang mempunyai kitab. Saya tadi mengatakan
bahwasanya menurut para nabi, bahkan Yesus itu sendiri, manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Dengan demikian, Adam tidak akan mewariskan perbuatan daripada kesalahan dari perbuatan dia kepada orang lain. Gak mungkin. Itu mustahil kalau Anda percaya kepada Bible, karena Bible mengatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti Adam ketika melakukan kesalahan, dia yang nanggung dosanya, bukan orang lain yang menanggung dosanya. Begitu juga kemudian keturunannya, ketika Adam itu melakukan dosa, keturunannya tidak menanggung. Nanti akan diberikan upah berdasarkan perbuatan Adam, bukan anaknya keturunannya diberikan upah berdasarkan perbuatan Adam, bukan. Tapi itu harus diajarkan. Kenapa? Demi untuk menjajakan Yesus kepada Romawi dan Yunani. Kok bisa kayak gitu, Bang Suma? Yes, karena sejatinya sebelum hadir Kristen di Antioquia, pengajaran Romawi dan Yunani memang konsepnya seperti itu. Dewa mereka kudu nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa mereka. Tapi waktu itu sebelum ada Kristen, belum ada kitab suci bagi mereka. Masih bersifat cerita turun-temurun dari nenek moyang mereka. Begitu Paulus membuat sebuah kitab, mengirimkan kepada mereka, mereka rangkul kitab itu. Lalu kemudian dewa-dewa mereka jadikanlah Yesus ini sebagai penggantinya, penerusnya. Inilah yang ada sekarang. Makanya saya mengatakan bahwa narasi yang Anda bangun itu tidak akan sampai kepada poin kebenaran. Ingat, tadi kita sudah membahas lebih jauh tentang kejadian 1, kejadian 2, bagaimana mungkin kemudian Adam bisa menguasai alam jagat ini ketika dia tidak mengetahui baik dan buruk. Terus kemudian Anda sudah mengakui bahwa Tuhan juga yang menciptakan pengetahuan tentang kejahatan. Ya, Tuhan juga yang kemudian menarasikan dirinya serupa dengan Adam. Kalau Adam itu tidak ada pengetahuan baik dan buruk, tidak mungkin serupa dengan Tuhan. Sementara penggambaran Tuhan itu ada pada penggambaran manusia, serupa dengan manusia. Kemudian poin terakhir dari saya ya, buat saudara, Yesus ketika mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Yesus kemudian menasihati murid-muridnya, jangan kau berlaku seperti orang Farisi, seperti ahli kitab. Jangan. Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Harus ada yang jadi korban. Apakah itu Paulus ataukah Yesus? Paulus mengatakan Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Itu kata Paulus. Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Kalau Paulus betul, maka Yesus ada di dalam neraka. Kalau Yesus yang betul, ya, kalau Yesus yang betul, berarti Paulus yang berbohong. Anda jadi korban. Ternyata apa yang dinarasikan oleh Paulus tentang Yesus mati dengan menghapuskan hukum Taurat itu tidak benar adanya. Atau kalau misalnya memang betul adanya, berarti Yesus di neraka. Anda yang melenggang ke surga, Yesusnya yang ke neraka. Karena dia yang mengajarkan kepada Anda untuk menyediakan hukum Taurat. Cuman masalahnya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa Anda yang dibebaskan? Lucunya itu di situ. Bagi orang-orang yang berpikir, silakan. Ya, inti atau nafas atau roh dari hukum Taurat itu, yaitu yang hukum terutama yang terdapat di Ulangan 6 ayat 5 dan Bilangan 19 ayat 18. Itu intinya. Tadi kalau Bang Zuma ngutip di Yohanes 17:49, terkutuklah yang tidak mengasihi Allah, juga terdapat dalam Galatia 3 ayat 10. Itu benar. Artinya bagaimana? Karena ada inti dari hukum Taurat itu, hukum yang terutama. Di 1 Korintus 16 ayat 22 juga mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Jadi hukum yang terutama inilah inti. Jadi kalau di dalam kepemerintahan Indonesia itu dasar negara. Jadi semua sumbernya dari hukum terutama itu. Tujuannya Tuhan memberikan hukum itu
Ya supaya manusia mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Lalu prakteknya, juklaknya itu boleh. Bagaimana caranya dia supaya nanti bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Itu bebas. Nah, yang pengertian terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, itu maksudnya inti ini. Bangsa Yahudi mengembangkan aturannya di dalam Taurat 613 mitzvot itu bagaimana dia supaya bisa mengasihi Tuhan sebenarnya. Tetapi mereka mengembangkan itu sendiri, tetapi mereka kewalahan, tidak bisa menaatinya. Sehingga mereka terjebak oleh hukumnya sendiri. Mereka berdosa terus sepanjang masa. Lah bagaimana untuk membebaskan mereka? Memang benar, hukum Taurat itu memang buat bangsa Yahudi. Bukan buat saya, bukan buat bangsa yang lain, nggak ada. Tetapi dengan Yesus disembelih sebagai domba, itulah dipersatukannya. Karena tadi tak ada permusuhan di mana Yahudi terlalu membanggakan diri karena sebagai umat pilihan, orang luar bangsa lain dikatakan sebagai kafir, sebagai goib, dia sangat sombong. Padahal tidak seperti itu tujuan Tuhan. Ya karena udah keberadaan begitu, ya kematian Yesus membatalkan semua hukum itu supaya dipersatukan di dalam Kristus. Nah, Yesus membawa hukum kasih, hukum yang terutama ini. Nah, hukum kasih ini dasar dari semua hukum yang dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Sekarang bagaimana orang mau mengasihi Tuhan? Ya mau modelnya bagaimana, mau ibadah caranya bagaimana, terserah. Mau doanya berapa kali sehari, bebas. Tetapi tujuannya hanya bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kasih itulah sifat Bapa itu sendiri. Dia kasih. Dan kasih itu bukan suatu dorongan untuk berbuat baik. Ini udah level agama bagus. Tapi kasih adalah suatu keberadaan di mana diri orang ini, apa yang dipikirkan, dirasakan atau diputuskan atau diperbuat itu sesuai dengan kehendak Bapa atau sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, di mana telah dicontohkan, dia telah hadir di dalam diri manusia Yesus. Maka dikatakan sebagai firman jadi manusia. Di dalam diri manusia Yesus inilah dia mengenakan firman Allah. Jadi kalau kita semua ini yang dilahirkan oleh firman Allah, ya kita jadi anak-anak Allah. Di mana Yesus yang anak Allah yang sulung. Ya karena dia sulung, saudara tertua, tentu diberi kuasa lebih banyak dibanding yang lainnya. Ya begitu Bang Zuma. Tapi maaf Bang Zuma, ini udah agak malam ya, harus istirahat ya ini. Oh iya Bang. Boleh. Boleh ya? Iya. Kalau mau istirahat, iya. Buat Bang Silakan. Zuma, Bang Dewa, Iya. Bang Andi, Bang Sugi, Bang Dalbo, dan Makasih Pak. Iya. Bang apa nih sahabat? Sorry tadi saya kepental. Gitu ya. Oke, terima kasih, selamat malam ya Bang ya. Iya. Ya, selamat malam, Pak. Oke Bang. Ya, selamat malam. Silakan. Next Pak Sugi kalau boleh kasih pergi dia. Next ya, lain kali jangan terlalu kelewatan lah. Begitu ya. Aduh, ngarang bebasnya berlebihan kali ya. Lagi-lagi disebabkan oleh karena itu menurut saudara Suki tadi, bahwasanya oleh karena itulah orang-orang yang mentaati katanya disebut sebagai anak-anak Allah. Ini yang saya tentang dari tadi pagi. Sekali lagi saya katakan, saudara Kristen ini bukan anak-anak Elohim. Ya, bukan. Karena anak-anak Elohim itu diterangkan di dalam Amsal 3:11-12 menurut agama mereka ya, menurut kitab yang mereka gunakan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya. Jadi yang disebut sebagai anak di sini atau orang yang intim, orang yang dekat kepada Tuhan Elohim menurut Amsal 3 adalah mereka yang tidak menolak didikan. Sedangkan Kristen ini adalah suatu pengajaran yang tidak lagi hidup di bawah didikan Tuhan. Dalam arti kata, Tuhan mendidik
dengan cara memberikan ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, peraturan dan seterusnya. Makanya dikatakan dalam Yosua 22 nomor 5, Ulangan 18 nomor 1, Ulangan 11 nomor 1 dan seterusnya, orang yang mendekatkan diri kepada Elohim adalah mereka yang melakukan dengan setia, menambatkan hatinya kepada hukum-hukum Tuhan. Itu yang disebut sebagai orang yang intim, anak-anak Tuhan menurut mereka. Orang yang menerima didikan, layaknya anak yang menerima didikan dari sang ayah. Ini yang dikatakan dalam Amsal 3. Sedangkan Kristen ini adalah sebuah komunitas yang ada di dalam Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, kita telah dibebaskan dari aturan dan dimerdekakan dari penghambaan, dari kuk penghambaan. Jadi orang Kristen lagi tidak mendengarkan didikan. Oh, tapi bang, semua mereka masih ibadah. Itu bukan ibadah itu mereka. Mereka ritual. Ibadah minggu, ada perintah? Nggak ada. Natalan, Bang. ada perintah? Nggak ada. Enggak, Bang. Ada menyembah Yesus, ada perintah? Nggak ada. Makan babi, melanggar semua hukum Taurat, ada perintah? Nggak ada. Mengatakan Nggak hukum ada, Taurat itu Paman. kutukan? Ada? Nggak ada. Mengatakan hukum Taurat itu sampah? Apakah ada perintah? Nggak ada. Semua nggak ada. Paman. Jadi mereka ini bukan anak-anak Elohim dalam perspektif Yahudi, bukan. Karena kenapa? Anak-anak Elohim itu santer-santernya ketika mereka berkurban, kurbannya adalah hewan. Sementara teman Kristen yang dipersembahkan sebagaimana yang ada di dalam Ibrani 9, ya, Yesus itu yang dipersembahkan, di mana Yesus itu manusia, supaya dia seumpama dengan kurbannya orang Yahudi, maka disebutlah manusia ini sebagai anak hewan, anak domba, untuk kemudian mengaburkan agar seakan-akan sama korbannya orang Yahudi dan korbannya orang Kristen itu sama-sama hewan. Sebagaimana perintah Tuhannya orang Yahudi dalam Amsal 1 nomor 2, jika di tengah-tengahmu orang Israel ada yang ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka hendaklah ia mempersembahkan dari hewan ternak, sapi, lembu, kambing, domba. Nah, sementara mereka mempersembahkan, ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab mereka, ya, anak manusia. Sementara yang butuh persembahan manusia hanya dewa Molok. Jadi mereka bukan anak-anak Elohim, bukan anak Elohim, bukan anak-anak Tuhan, apalagi anak Allah. Itu penghujatan, penistaan. Ini orang Kristen harus tahu nih. Kalian dengan mengatakan Yesus itu atau mengakui diri kalian sebagai anak-anak Allah, itu sudah menistakan agama Islam, menistakan Allah Subhanahu wa taala. Pahami itu. Jadi adalah lebih baik kalau Anda ganti kitab saudara pada revisi berikutnya, di dalam Galatia itu Anda katakan bahwa kalian itu adalah anak-anak Theos, atau anak-anak Elohim, atau anak-anak Adonai, atau anak-anak Yahweh, atau kalau mau yang sangat-sangat sesuai, anak-anak dewa Molok. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain. Oke, makasih Gurunda. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah silakan naik untuk diskusi ya secara santun. Lanjut Bang Andik. Tapi yang menurut saya si Suki tadi ini sudah keterlaluan banget halusinasinya, karangan bebasnya. Tidak ada endingnya gitu. Tapi ya saya salut sama orang kayak gini, selalu melakukan sesuatu. Saya rasa dia sendiri nggak ngerti apa yang dia ucapkan gitu. Serius. Jadi ngomongnya panjang itu dia lupa apa yang dia telah ngomongin gitu. Nggak tahu dia belajar di mana. Adam lah dibawa-bawa, dosa Adam sampai ke Yesus. Yesus yang melanjutkan mati. Seakan lebih tahu dari Tuhan. Iya, lebih tahu dari Tuhan dia. Allahu Akbar. Apa ya? Dia mengatur strategi gitu ya, merubah semua kehendak Tuhan gitu. Jadi dia menjadi Tuhan cadangan gitu. Saya yang nggak habis pikir itu Bang Andi. Kitab Kejadian 1 ayat Kejadian 3 ayat 15. Di situ kan Tuhan itu mengutuk ya.
kepada perempuan dan ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara perempuan keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini kok bisa lari ke Yesus loh? Itu akal saya kok nggak nyampe kalau ini diarahkan ke Yesus. Karena jelas untuk memahami ini kan harus kita lihat pada saat kata-kata itu diucapkan. Nah di sini Tuhan ini sedang ngomong sama Hawa dan sama ular. Aturan ini, ayat ini ya paling banter bisa dipahami itu kepada seluruh manusia, karena keturunan wanita ini bukan keturunan Maria, kecuali kalau perempuan ini adalah Maria, bolehlah itu kepada Yesus. Ini kepada Hawa loh, kan jadi nggak bisa kalau itu dikerucutkan hanya kepada Yesus. Itu artinya apa? Bahwa antara keturunan wanita itu ya seluruh manusia akan selalu bermusuhan dengan iblis. Itu kalau diartikan ke ular itu iblis. Tapi kalau diartikan ke ular yang sebenarnya bisa kita ketahui ya, manusia itu kalau bunuh ular itu pasti kepalanya diremukkan supaya cepat mati. Ini pengamatan pinter banget ini yang nulis Bible ini. Kok tahu gitu kan? Nah, seharusnya ini nggak bisa ke Yesus ini. Ini sifatnya umum, bukan mengkerucut kepada Yesus begitu. Ya iya. Nah itu tadi saya lanjutin bahwa sepertinya ini dia lebih pintar daripada Tuhan pencipta alam semesta gitu. Dia yang ngatur Adam, dosanya Adam dia yang ngatur gitu ya. Adam berdosa, dia mencelakakan Adam. Kemudian Yesus datang, dibebankan Yesus yang menebus dosa di tiang salib. Anak manusia dijadikan Tuhan, anak manusia dimatikan, rohnya masuk ke kuburan, melepaskan orang dari belenggu iblis. Kemudian dia bangun lagi, bangkit gitu loh. Ini orang sepertinya dia mengatur alam semesta gitu. Gua nggak bisa ngebayangin orang kalau jadi pemimpin ini. Saya rasa dia ambil semua menteri-menterinya yang nggak karu-karuan gitu. Pak Lamsan, Luka Tambunan dijadiin menteri agama. Ya semua dia rekrut lah yang hal-hal yang bisa membuat dia halu gitu. Tambang pasir dia kendalikan, tambang migas dia kendalikan, karena dia yang ngatur gitu loh. Hebat ini orang tadi, saya pengen ketawa tapi lupa caranya tadi itu. Heran itu, kok bisa ada orang yang kayak gitu. Tapi santai gitu, menikmati banget gitu. Saya curiga ini orang ini ya, dia itu mendapat wangsit dari alam kubur gitu loh. Jadi kalau dia tidur tuh Pak Suki tuh tidur, dia dapat wangsit dari alam kubur, jadi nanti besok pagi dia omongin lagi kepada orang-orang gitu. Tapi saya salut sama Bang Juma, setia menanti dia mendengarkan dia ngomong. Kalau saya mah, kalau dia ngomong gue kecilin belum, mah kesel gue dengarnya. Nggak masuk ini, nggak masuk akal gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar ada Bang Dewa. Tadi Saya khawatir kalau saya pres tadi itu langsung turun. Kan Oten jarang sekarang, langka gitu loh. Ya silakan Wak, silakan deh. Silakan. Wak, silakan. ya tadi udah diskusi juga sama Dewa ya. Karena di grup sebelah juga itu sudah tidak ada Oten juga di sebelah, tinggal beberapa ini. Apa lagi? Makanya saya masuk ke sini gitu loh. Kemplang juga nih. Oh iya, sorry. Selamat ulang tahun. Sorry. Selamat ulang tahun. Sorry, maaf. Lanjut. Ya, tadi udah diskusi sama Gara-gara beliau ini semalam dia katakan selama ulang kadang tahun yang kan, namanya, ya, itu chat yang masuk ke nomor XL ku, ucapan ulang tahun, kamu harus tanggung jawab. Saya nggak tidur gara-gara lu. Chatnya orang pada masuk semua, sama ulang tahun, kamu milad ya Bang Zuma. Apaan sih? Apa untungnya coba kerjain orang kayak gitu? Sama ulang tahun, sama ulang tahun. kan tiap hari ulang tahun, Bang. Ya aku yang jadi bulan-bulanan, tahu nggak? Kurang ngajar. Ya udah lanjut.